Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fadli samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatannya kepada kita untuk bisa hadir pada kesempatan pagi ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ini berarti kita masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal kebaikan. Wa amila lima ba'dal maut, artinya beramal untuk bekal setelah adanya kematian. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang kemudian kita lakukan pada pagi ini, pada pagi yang cerah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya dan juga pahalanya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga curah limpahkan kepada Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, yakni kita sebagai umatnya, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafi'an lil akhirah, syafi'an lid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau ketika kemudian kita menapaki, menelusuri dan mengikuti jejak langkah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk ikhtiar kita pada kesempatan pagi inilah, ini ikhtiar supaya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang didambakan oleh Nabi ketika Nabi mencari ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka insyaallah ikhtiar kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ketika dicari ummati, 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 maka ternyata yang mendapatkan panggilan ummati adalah kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita betul-betul lisilail ibadi dunyahum wa ukhrahum, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya sebetulnya tidak layak untuk memberikan tausiah, karena saya masih kurang seperti ini. Artinya mungkin kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu semuanya tidak ada apa-apanya, karena kita semua kan sama, sama semuanya. Sama-sama manusia, sama-sama juga diberikan kelebihan, tapi sama-sama juga diberikan kekurangan. Nah, untuk melengkapi kekurangan itu, mungkin inilah yang kemudian menjadi tugas kita bersama, untuk memberikan tausiah, untuk memberikan tawasobil haq wa tawasobil sob. Mudah-mudahan nanti nasihat yang itu bisa membawa kepada kebenaran,
dan kepada kebahagiaan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menerimanya dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semua nggih nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat jasmaninya nggih? Alhamdulillah. Sehat rohaninya? Alhamdulillah nggih. Tandanya ibu-ibu berkumpul di sini, Bapak Ibu semuanya berkumpul di sini menunjukkan sehat secara rohani, alhamdulillah, dan juga sehat secara jasmaninya, nggih. Mudah-mudahan sehat juga ekonominya, nggih. Alhamdulillah, amin. Ya, kita doakan semuanya, mudah-mudahan kita sehat rohani, sehat jasmani, dan sehat juga ekonominya, termasuk juga kaya dengan ilmu, nggih. Mudah-mudahan, nggih. Nah, apalagi kemudian kaya ilmu dan kaya harta, termasuk juga kaya hati, nggih. Karena dia katakan kaya itu bukan berarti adalah kekayaan yang kita miliki, tetapi adalah ghinal qalb, artinya kaya hati, nggih. Bukan kaya, nggih, kaya monyet, kaya itu lain-lain lagi itu. Nah, jadi kaya seperti kita memiliki hati yang al-hayy atau hati yang salim atau hati yang hidup. Oke, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan amanah oleh Bapak Suparlan untuk menyampaikan ya terkait dengan penguatan tauhid kita, penguatan akidah kita, penguatan ibadah kita, penguatan akhlak kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya, pelaksanaannya ada di dalam muamalah, nggih, interaksi sosial kita dengan sesama manusia. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akan mengambil tengah-tengah saja supaya masuk di semuanya. Akidahnya masuk, kemudian ibadahnya juga masuk, okay? Akhlaknya masuk, muamalahnya masuk. Saya akan mengambil jalan tengah, yakni pentingnya kita beriman. Nah, kalau saya ngambil pentingnya beriman, berarti semuanya masuk tuh, ya semuanya. Karena apa? Kalau bicara masalah iman, berarti bicara masalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di sini menunjukkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita melihat di dalam beberapa hadis, termasuk juga pendapat imam, beberapa Imam Malik, Imam Ahmad begitu, disebutkan bahwa iman itu adalah i'tiqad, atau disebut juga at-tasdiqu bil qalb wa iqraru bil lisan wal a'maru bil arkan. Artinya bahwa komponen iman itu tidak hanya dalam bentuk lisan, tidak hanya dalam bentuk perbuatan nyata, tapi yang paling penting adalah tasdiqu bil qalb. Artinya membenarkan dengan hati. Hati yang kemudian disebutkan di dalam pendapat Ahmad Farid, disebutkan bahwa hati yang dimaksud adalah hati yang salim atau hati yang sehat. Ketika kemudian pondasi hatinya sehat, i'tikad, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul murni dan menghilangkan semua penyakit-penyakit hati di dalam diri kita, maka insya Allah bahwa kebenaran yang mutlak dengan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan tercermin dalam sebuah tingkah laku perbuatan kita. Ketika kemudian hatinya hidup, maka kemudian akan muncul dalam tutur katanya kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, dan otomatis menjauhi kata-kata yang kotor. Membawa nama-nama binatang dalam mulut kita, maka itu hilang semuanya. Kenapa? Karena hatinya hidup. Berbeda dengan hatinya yang sakit,
Makanya hati yang sakit walaupun itu masih bisa diobati dengan obat zikrullah, membaca Al-Quran dan sebagainya, tetapi penyakit hati itu juga akan menggerogoti, akan mempengaruhi terhadap kesehatan hati. Maka walaupun demikian tapi masih bisa disembuhkan, alhamdulillah, dengan adanya qalbun salim tadi. Maka yang menentukan adalah amal kita itu bukan masalah harta dan anak yang kemudian kita miliki, tetapi al-malu wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta dan anak kemudian tidak akan diterima oleh Allah SWT kecuali dengan hati yang salim. Tidak ada guna dan manfaatnya harta dan anak yang kemudian kita miliki, tetapi yang akan kemudian menolong kita adalah hati yang salim. Ketika hati salim, ketika hati sehat, maka semua yang kita miliki, harta yang kemudian kita miliki, anak yang kemudian kita miliki, itu menjadi penolong terhadap pemiliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbeda dengan hati yang mati. Kalau hati yang mati itu memang tidak bisa diobati. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawah. Itu sudah terkunci mati. Walaupun bapak ibu menasihati ponakan bapak ibu atau saudara atau kemudian juga kerabat tetangga, ketika kemudian dalam kondisi hatinya mati, maka tidak bisa masuk ke dalam qalbun salimnya itu. Qalbun yang harusnya hidup tetapi karena kondisinya adalah qalbun mayit, dalam keadaan mati, maka tidak akan bisa menerimanya. Maka kemudian ketika orang berada dalam sebuah kemaksiatan dan ketika tidak jadi melakukan kemaksiatannya, berarti masih punya iman di dalam dirinya. Ketika kemudian orang itu berada di dalam, mohon maaf, ketika ada kemudian seorang laki-laki yang kemudian ada di bawah pahanya seorang perempuan dan kemudian dia melakukan itu, maka dalam kondisi itulah dia dalam keadaan tidak beriman. Ketika kemudian dia merasa enak dan terus melakukan itu, berarti kondisi dia dalam keadaan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita tidak usah bangga ketika kemudian kita melakukan segala bentuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, kewenak gitu ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, kok terus-terusan. Nah, itu kemudian kita harus sadar bahwa ternyata itu berarti dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang melakukan kemaksiatan 1 kali kemudian kok ingat, ya Allah, ternyata apa yang saya lakukan itu adalah sebuah kesalahan besar. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka berarti dalam kondisi itulah dia bisa move on tahu nggak Pak Ibu ya? Nah, pindah bisa berubah dari asalnya kemudian dia berbuat maksiat menjadi berbuat hal yang baik seperti melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru hati. Ketika kemudian hatinya salim tadi, maka tutur kata yang muncul adalah kata-kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Tapi kalau kemudian dia tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Diamnya bukan berarti tidak mau mengatakan sesuatu, tetapi diamnya karena dia menjaga dirinya supaya kemudian tidak keluar kata-kata yang tidak baik. Tetapi dia akan berusaha mengatakan yang baik kepada orang lain, dan itulah tutur kata-kata yang muncul keluar dari orang-orang yang beriman. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka tutur kata yang baik, sopan, menghilangkan perkataan-perkataan yang jorok, yang pandir dan lain sebagainya, maka itu menunjukkan tandanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ketika kemudian tasdiqo bil qalbi wa iqraru bil lisan, ketika mengucapkan dengan anggota dengan mengucapkan dengan ucapannya, maka dalam hal ini adalah kita maknanya adalah mengucapkan kalimatus syahadatain. Artinya bentuk imannya dibuktikan dalam kesaksiannya kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimatus syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pembuktian dari kalimatus syahadatain itulah yang kemudian dibuktikan dalam bentuk wal amalu bil arkan, dalam bentuk perbuatan nyata. Arkan di sini adalah al-jawari, artinya anggota badan. Kalimatus syahadatain kemudian dia harus memiliki 7 syarat yang harus dipenuhi. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara kalimatus syahadatain berarti bicara masalah kesaksian kita kepada Allah dan Rasulnya. Konsekuensi logisnya sebagai janji kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kemudian kita mengatakan bahwa saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ketika kita mengucapkan itu, maka ada satu janji yang kemudian harus dilakukan. Apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Maka itulah kemudian yang disebut dengan amanah. Amanah yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang beriman, kepada umat Islam. Ini sesuai dengan surat Al-Ahzab itu, inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal ayah minnaha wa asfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Di situ kemudian kami tawarkan amanah itu. Amanah dalam hal ini adalah segala perintah-perintah, segala larangan-larangan yang itu dibebankan kepada umat Islam, yang awalnya ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, semuanya itu enggan untuk menerima amanah. Tetapi saya, kata manusia, wa amalal insan, saya, ketika mengatakan saya akan melaksanakan amanah itu, maka berarti dia sudah berjanji kepada Allah untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka dalam hal ini ketika kemudian kita sudah seperti itu, maka kalimatus syahadatain itu menjadi wajib hukumnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sungguh dia Allah, ya, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita mengucapkan kalimatus syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, yang pertama adalah al-ilm. Yang pertama adalah harus punya ilmunya. Kita harus juga mengetahui bagaimana kemudian ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana Bapak Ibu untuk mengetahui Allah? Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita mempelajari ilmu-ilmu terkait dengan ilahiyah, terkait dengan ketuhanan Allah. Allah itu wujud tetapi tidak kelihatan. Allah itu al-awwal, terdahulu, dan kemudian al-akhir. Allah itu tidak didahului oleh nol dan tidak diakhiri oleh nol. Artinya qiyamuhu binafsihi.
Semuanya nanti akan hancur kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ma'rifatullah untuk mengetahui Allah, juga untuk melihat semua ciptaan-ciptaan Allah. Maka tugas kita sebagai umat Islam adalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Kalau Bapak Ibu memikirkan adanya Allah, mungkin sampai sekarang bisa stres tuh Bu. Okay? Dari awal dipikirkan mana sih Allah tuh nggak ada gitu ya. Ya, dengan mungkin dengan kalkulator atau dengan komputer yang sangat canggih sampai sekarang, atau dengan menggunakan namanya AI, ya, artificial intelligence begitu, dengan peralatan yang canggih yang luar biasa untuk meng-cross check, ya, melihat keberadaan Allah seperti apa, maka tidak akan bisa. Seperti hanya kemudian Allah bicara dengan Musa, wa takallamallahu takliman. Allah bicara dengan Musa, tetapi kata Musa, masa engkau kemudian tidak bisa memperlihatkan wujud engkau? Coba tunjukkan wujud engkau ya Allah. Kata Allah, lihatlah gunung. Maka gunungnya meleleh. Artinya bahwa kemampuan kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa. Okay. Maka itulah kemudian solusinya untuk mengetahui Allah adalah dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan bahasa kita adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, saling bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, ulul albab, bagi orang-orang yang berfikir. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai orang-orang yang diberikan akal yang sehat. Kekuatan akal sehatlah itu yang kemudian bisa memikirkan semua ciptaan-ciptaan Allah. Salah satunya adalah ini. Ini adalah gelas. Tetapi kalau kemudian dilihat dari asalnya, ya, ini kan tidak akan menjadi gelas, Bu ya. Ini dari apa, Bu? Kaca yang tidak bermanfaat. Tapi kemudian digunakan oleh manusia dengan inovasi-inovasinya, dengan kreativitasnya, bisa menjadi gelas seperti ini dan bisa bernilai jual ekonomis yang itu sangat bermanfaat bagi manusia. HP juga seperti itu. Ini adalah menunjukkan bahwa akal manusia sudah ditransferkan di sini. Dengan HP ini kemudian kita bisa mentransfer, mengirim foto, mengirim video, okay, dan lain sebagainya. Ini adalah berkat manusia yang diberikan oleh Allah SWT, namanya akal sehat. Dari akal sehat itulah kemudian bisa menalar, berpikir untuk melihat bahwa ini sebetulnya kan berawal apa ini? HP ini terbuat dari apa? Komponen-komponen yang dalamnya. Dan awalnya kemudian tidak berfungsi, kemudian menjadi satu, ya. Kalau kita belajar teknik elektro itu ada komponen-komponen khusus yang ada dalamnya, sehingga kemudian menjadi menyatu dan akhirnya bisa hidup. Masyiral muslimin rahimakumullah. Semua bangunan yang ada di sini ini adalah berawal dari pasir. Yang kemudian pasir itu sebetulnya tidak bermanfaat, tapi dimanfaatkan oleh manusia dengan nalar berfikirnya, IQ-nya yang cerdas, maka dia kemudian bisa membuat seperti ini yang bagus sebenarnya. Bangunan yang luar biasa hebatnya. Hebatnya ini sebetulnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kemudian kita memuji manusia, manusia itu cerdas, manusia itu canggih, maka itu sebetulnya memuji kepada kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang kemudian bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Semua yang kemudian di sini yang sudah kayu dan lain sebagainya, yang awalnya kayu tidak berfungsi dan tidak bermanfaat sama sekali, kemudian bisa berfungsi seperti ini, dari kayu berubah menjadi meja. Ini adalah kreativitas manusia, akal manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk yang lainnya. Maka alhamdulillah kita sebagai manusia, kita bersyukur kepada Allah sebagai manusia yang diberikan akal sehat, tetapi itu sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kecerdasannya masing-masing, karena setiap manusia mesti beda-beda. Masyiral muslimin rahimakumullah, maka oleh karena itu ketika kemudian kita mengatakan bahwa kalimatus syahadatain itu al-ilm al-munafi lil jahli, insyaallah dengan pengetahuan yang kemudian kita miliki akan menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah al-yakin al-munafi lisyakki. Yang kedua adalah kita harus ada keyakinan dalam diri kita. Iman itu adalah harus ada keyakinan dalam diri kita, dan keyakinan itu bisa menghilangkan semua keraguan. Maka dalam konsep penguatan akidah itu beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati kita, yang kemudian menjadi suatu keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Maka insya Allah ketika kemudian kita punya ilmu pengetahuan terkait dengan ilahiyah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga makhluk-makhluknya, maka yang kedua adalah akan muncul keyakinan kepada Allah. Kalau sudah muncul keyakinan, maka yang ketiga adalah akan muncul al-qabul. Qabul itu menerima semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan kemudian kita akan muncul namanya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah qabul, maka yang ketiga, yang keempat adalah al-inqiyad. Apa inqiyad itu? Ketundukan. Yang ketundukan itu akan menghilangkan al-munafi litarki, akan menghilangkan semua peninggalan. Mesti akan tunduk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketundukannya dalam seperti apa? Nah, bentuk ketundukannya adalah kita melaksanakan segala peribadahan. Ibadah yang kemudian kita lakukan, ada ibadah yang bersifat khusus seperti sholat, puasa, zakat, haji. Tapi juga ada ibadah-ibadah yang ghair mahdhah atau yang amah, yang itu kaitannya dengan keseharian kita, kaitannya dengan aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti jual beli, silaturahim, apalagi itu Bu, selain silaturahim, jual beli apalagi, mungkin masuk politik juga masuk tuh Bu. Nah, tapi kita nggak bahas di situ, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari ibadah yang ammah. Nah, kembali ke laptop tadi. Maka dalam kondisi ini kalau sudah inqiyad, maka yang muncul adalah al-ikhlas. Ikhlas itu maksudnya adalah akhlasa. Ikhlas itu kemudian melepaskan, menyerahkan al-umuru, segala untuk urusan lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ikhlas itu al-munafi. Ketika ikhlas tuh berarti bisa menghilangkan apa Bu? Kalau ikhlas apa?
Bisa menghilangkan apa, Bu? Pak? Al-ikhlas itu luar biasa, Bu. Al-ikhlas itu bisa menghilangkan lisyirki, kesyirikan. Bapak Ibu yang rahmati Allah sekarang berada di sini, hatinya ikhlas apa tidak? Ikhlas? Ikhlas nggih? Ikhlas karena Allah. Insya Allah dengan ikhlas karena Allah bisa menghilangkan penyakit namanya riya. Nggih? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang aku khawatirkan, kata Nabi, terhadap kalian adalah asyirkul asghar. Wa qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya penasaran, apa itu syirkul asghar itu? Qala ar-riya. Masyarul muslimin rahimakumullah, ketika kemudian kita ikhlaskan Allah, bisa menghilangkan semua kesyirikan yang dalam diri kita. Salah satu yang kemudian menempel dalam diri kita adalah riya itu. Mungkin yang syirik yang besar yang lainnya, ya itu juga sudah insya Allah dengan keikhlasan bisa hilang. Tetapi yang terus menempel dalam diri kita setiap harinya, setiap detiknya adalah riya. Pertanyaannya, sehingga berapa banyak kemudian orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kita tidak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena riya itu adalah perbuatan hati. Maka kata Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat semua jasadnya ganteng, cantik gitu ya, postur tubuhnya gede, tinggi gitu, hidungnya mancung gitu ya, kemudian pipinya putih dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya dan amal perbuatannya. Tuh, lagi-lagi ke hati nggih. Nggih, bicara masalah iman itu baru tentang masalah iman yang bentuknya dengan iqraru bil lisan. Nah, sekarang kita bicara masalah a'malu bil arkan. Bicara masalah implementasi pelaksanaan dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 7 nggih? Si lama. Ketika kemudian kita bicara masalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lihat dalam pelaksanaannya seperti apa. Dalam pelaksanaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah akan memberikan perubahan yang positif kepada manusia, kepada orang beriman. Bapak Ibu yang rahmati Allah, bisa dilihat nggih di surat Al-Mu'minun, ya sudah hafal nggih? Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu menunjukkan perubahan yang luar biasa ketika kemudian dia sudah berhasil menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bayangkan, yang pertama kata Allah ini bukan kata saya nggih, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Sungguh bahagia, sungguh beruntung. Luar biasa tuh kata-katanya dengan qad afla. Itu litahqiq, untuk menetapkan, menguatkan qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Orang-orang yang dalam melaksanakan sholatnya dalam kondisi khusyuk kepada Allah. Kalau kemudian kita lihat di beberapa tafsir, misalkan salah satunya tafsir As-Sa'di menyebutkan, Abdurrahman As-Sa'di, bahwa dimaksud khusyuk fis shalah adalah hudurul qalb baina yadayillah. Artinya menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan gangguannya nggih Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan sholat nggih, kita menghadap kiblat nggih. Ya, kemudian kita berucap dan menghadap kepada Allah, itu kadang teringat sesuatu nggih. Betul enggak Ibu? Betul nggih? Nah, teringat sesuatu. Makanya ada orang bilang kalau kemudian kita kehilangan sesuatu, sholat. Ketika sholat tuh kok ingat, oh ternyata di laci gitu. Ya. Nah, begitulah godaan-godaannya seperti itu. Tetapi jangan dijadikan sebagai alasan Bu ya. Wah, ini kalau ada barang hilang nanti sholat saja. Insya Allah ketemu. Itu jangan dijadikan senjata juga tuh ya. Tapi itu memang ketidaksengajaan itu pasti itu ya. Ketika kemudian ada barang hilang, kemudian kita sholat, kok ingat gitu. Kadang kemudian badan kita menghadap kepada kiblat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Oh, begitu. Belum masuk ke Allahumma ba'id baini wajhatu dan sebagainya, kok sudah gitu. Ternyata teringat sesuatu. Nah, itu kondisi orang termasuk kita semuanya di sini nggih. Nah, ya. Memang kita harus muhasabah ya, harus introspeksi diri bahwa bagaimana kemudian kita munculkan supaya kita disebut orang yang bahagia itu. Ya, artinya hudul qalbi baina yadil, menghadirkan hati di hadapan Allah Subhanahu. Maka hatta yaskunu ilaihi an-nafs wa tatmainu al-qalb. Kemudian wa harakatuhu. Sehingga nanti ketika kita menghadirkan hati dalam diri kita, maka yang muncul adalah jiwanya tenang, hatinya tenang, gerakan sholatnya juga tenang. Coba gerakan sholatnya yang cepet-cepet tuh. Gerakan sholat yang cepet-cepet tuh sangat tentukan dengan kondisi hatinya, kondisi jiwanya yang sedang galau, yang sedang stres. Apalagi terburu-buru mengerjakan sesuatu, misalkan setelah itu datang panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat dulu. Nah, salatnya seperti ayam makan makanan ya, bisa dihitung dengan enggak bisa dihitung bahkan 30 menit Setelah itu selesai. Kenapa? Biasanya kita itu kalau sudah begitu katanya menggugurkan kewajiban. Sing penting menggugurkan kewajiban. Nah, sudah sholat sudah. Gitu. Ya, padahal sholat itu adalah bagian yang terpenting dalam hidup kita. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT adalah sholatnya. Monggo Bapak Ibu ya, kita sama-sama untuk memperbaiki sholat kita, apakah sudah khusyuk atau belum.
Sudah husu atau belum? Sudah husu atau belum? Monggo ya. Kita sama-sama memperbaiki, karena setiap orang tidak disebut namanya insan paripurna. Manusia yang sempurna seperti Superman atau apa itu enggak ada dalam kamusnya. Semua orang mesti akan mengalami namanya penyakit-penyakit hati dalam dirinya. Pasti ada. Tidak ada semua yang sempurna. Nabi pun juga seperti itu. Walaupun Nabi maksum dari dosa, tetapi Nabi juga pernah melakukan kesalahan. Ketika kemudian Aisyah difitnah berdua sama Sofwan, Nabi pun mendiamkan Aisyah selama 1 bulan. Artinya Nabi juga pernah punya perasaan. Walaupun itu Nabi tidak tahu bahwa itu adalah fitnah, tetapi waswas wisufi sudurinas, begitu ya. Kemudian bisikan-bisikan hoak dari berbagai orang, termasuk kemudian juga orang-orang munafik begitu, yang kemudian menyebarkan informasi-informasi bohong. Nabi pun mendiamkan Aisyah. Bahkan dalam informasi, Aisyah meneteskan air matanya, menangis selama 1 bulan. Artinya Nabi dengan sahabatnya itu juga sama ya, dalam kondisi seperti itu. Nah, apalagi kita sebagai umatnya. Nah, baru yang pertama tuh, pertama sholatnya khusyuk. Yang kedua adalah waladinahum anil lagwi muridun. Orang beriman tuh mesti akan meninggalkan la khaira wala faidah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada kebaikannya, yang tidak ada manfaatnya, itu mesti ditinggalkan. Orang beriman mesti akan melaksanakan dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Maka tidak salah ketika Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat walaupun sedikit. Kata Nabi disebutkan innamal a'malu, sungguhnya amal itu innamal a'malus shalih, amal yang kemudian yang baik itu menurut Nabi adalah adwamuha wa in qalla, terus menerus kontinu, walaupun mungkin hanya dipandang oleh orang itu sepele begitu, tapi terus kontinu, walaupun itu kecil, tetapi kontinu, itu yang disebut dengan kebaikan. Misalkan Bapak Ibu